Shalom saudara-saudara dikasihi Tuhan. Senang kembali kita bisa bersama-sama menggali firman Tuhan secara berkala. Mari kita melanjutkan pembelajaran Alkitab kita. Kita akan baca di perikop selanjutnya di kitab Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-15 sampai yang ke-20. LAI memberikan sebuah judul tentang menasehati sesama saudara. Mari kita baca bersama-sama. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Mari kita berdoa. Roh Kudus, tolong kami dalam segala keterbatasan kami, buat kami mengerti firman-Mu. Kami percaya firman-Mu yang akan memerdekakan setiap kami, Tuhan. Firman-Mu murni yang akan menuntun setiap jalan-jalan kami, sehingga hidup kami boleh bersih di hadapan Tuhan. Terima kasih, bimbing kami ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke, sekarang mari kita gali firman Tuhan ini secara lebih mendalam. Dikatakan di ayat yang ke-15 bahwa apabila saudaramu berbuat dosa. Kata saudaramu menunjuk kepada seorang yang memiliki iman yang sama dengan kita. Mungkin bisa teman sepelayanan kita, ataupun dengan jemaat. Seorang yang memiliki kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Dan apabila mereka disesatkan oleh pengajaran-pengajaran dunia dan mereka berbuat dosa, Tuhan yang menghendaki 1 orang pun dari anak-anaknya tidak ada yang hilang, memberikan sebuah nasihat bagaimana membawa mereka kembali. Paling tidak ada 4 hal yang perlu kita lakukan untuk membawa mereka kembali kepada Tuhan. Kita tahu bagaimana sukacitanya Tuhan manakala 1 orang yang hilang itu ditemukan, bukan? Mari kita belajar 4 langkah untuk membawa saudara-saudara kita kembali kepada Tuhan. Yang pertama, Alkitab berkata, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jangan buru-buru meninggalkan mereka dan membiarkan mereka berjalan dalam kegelapan dan menghakimi mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang tersesat. Namun tugas kita adalah menegur mereka, menyatakan kesalahan mereka dengan kasih, dengan harapan mereka bisa mendengarkan nasihat kita dan mendapatkan mereka kembali lagi. Kenapa kita perlu memberikan teguran? Tuhan menyampaikan sebuah pesan kepada Yehezkiel. Apabila dia mendapati seorang yang bersalah dan dia tidak mengingatkan dan menegurnya bahwa dia telah melakukan kesalahan, jika terjadi sesuatu dengan orang itu, maka dosa orang itu akan ditangguhkan kepada kita, karena kita tidak memberitahukan kesalahannya. Namun apabila kita sudah memberitahukan kepadanya kesalahannya dan mereka tidak mau mendengarkannya, apabila terjadi sesuatu dengan orang tersebut, maka dosa orang tersebut ditanggungnya dan kita bebas dari hukuman.
Dosa yang menumpuk itu akan membuat hati nurani kita tumpul untuk bisa melihat sebuah kebenaran. Apa yang nampak benar akan terlihat menjadi sebuah kegelapan. Seolah-olah mata orang-orang yang berdosa, orang-orang yang telah disesatkan, diselubungi oleh kain hitam sehingga tidak mampu melihat sekalipun orang itu melihat. Bahkan tidak mampu mendengar sekalipun orang itu mendengar. Oleh sebab itu penting buat kita untuk melakukan hal yang pertama ini untuk membawa mereka kembali, menegurnya dengan kasih, menyatakan kesalahannya, menunjukkan di mana kesalahannya. Jika mereka kembali ketika kita datang dan menyatakan kesalahannya, betapa bahagianya Bapa di surga. Malaikat surga bersorak-sorai. Untuk satu jiwa Tuhan rela mati buat hidupnya. Oleh karena itu tugas kita adalah dengan kasih untuk membawa mereka kembali. Lihat mereka dengan hati Bapa. Kasihanilah mereka, orang-orang yang telah disesatkan dan hendak menuju ke neraka. Selamatkan mereka. Hati Bapa rindu membawa mereka kembali. Tuhan tidak tega melihat mereka berjalan dalam neraka. Sebab itu hati Bapa Tuhan taruh atas setiap kita supaya kita mampu melihat mereka seperti hatinya Bapa, membawa mereka kepada Bapa. Namun jika hal yang pertama ini kita gagal dan mereka tetap tidak mau mendengar dan tetap hidup dalam dosa, maka yang kedua yang perlu kita lakukan adalah kita mendatanginya kembali dengan mengajak seseorang atau dua orang lagi untuk menguatkan mereka. Diharapkan dua orang ini bisa memberikan sebuah penyataan, menyatakan bahwa saudara kita ini benar-benar salah. Tidak hanya kita yang melihat, tapi orang lain juga melihat sebuah kesalahan yang membawa dia jauh daripada Tuhan. Jika cara yang kedua tidak bisa membuat saudara kita ini berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka kita bisa lakukan pada tahap yang ketiga untuk bisa membawa saudara kita kembali kepada Tuhan. Caranya adalah dengan memberitahukan dosanya itu kepada jemaat. Ini juga bisa berbicara kepada gembala dulu. Jika pada gembala yang diseganinya tidak juga bertobat, kita bawa kepada penetua gereja untuk bisa melayani dia, memberikan kekuatan, membawa dia kembali. Namun jika mereka tidak juga bertobat, maka yang keempat adalah kita anggap dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah. Memang hatinya sudah dibutakan, hatinya sudah dijauhkan, hatinya sudah bebal. Alkitab bilang kebaskanlah. Kita sudah bebas dari tanggungan apabila terjadi sesuatu dengan orang tersebut. Menganggap dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah, seorang yang tidak dipilih dan ditetapkan untuk menikmati janji-janji Tuhan. Kita juga masih bisa memberikan kesempatan buat saudara kita dengan melakukan langkah-langkah, mulai dari langkah yang pertama, kedua, ketiga, sebelum kita memutuskan untuk menganggap dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah. Dengan melihat kasihnya Bapa, bahwa Bapa inginkan setiap anak-anaknya kembali lagi kepada Tuhan, maka perlu kita mengulang-ulang langkah pertama, kedua, dan ketiga dengan terus memohon pimpinan dan tuntunan Tuhan, dengan terus berdoa buat orang itu. Percayai bahwa setiap orang yang pernah mendengar firman Tuhan yang pernah mereka dengar tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Percaya itu sebagai sebuah janji. Maka jika kita terus-menerus melakukan langkah pertama, kedua, dan ketiga ini, niscaya saya percaya langkah yang keempat ini tidak akan terjadi. Kita juga akan bersyukur bisa melihat saudara-saudara kita yang berdosa kembali kepada Tuhan. Sekarang perhatikan ayat yang ke-18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga.
Ada sebuah otoritas di ayat ini yang Tuhan berikan kepada kita, orang-orang yang percaya. Sebuah kuasa untuk melepaskan dan mengikat. Jika kita melepaskan seorang atau saudara kita yang berdosa tadi, maka ia akan benar-benar terlepas di surga. Dia akan benar-benar menjadi seorang yang terhilang. Tapi jika kita ikat dengan kasih-Nya Bapa, maka saya percaya dia tidak akan pernah menjauh daripada Tuhan. Dia akan kembali kepada Tuhan. Suatu saat dengan cara Tuhan, ia akan kembali kepada Bapa. Sebab itu pergunakanlah setiap otoritas ini untuk melepaskan dan mengikat untuk kerajaan surga. Ayat yang ke-19 berkata, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Tuhan inginkan sebuah kesepakatan, sebuah tindakan kesehatian. Jika kita mengajak orang lain sepakat meminta jiwa orang itu diselamatkan, diampuni, dibebaskan, dilepaskan dari segala cengkraman yang jahat, Alkitab mencatat Bapa di surga akan mengabulkannya. Permintaan apapun yang kita naikkan di hadapan Tuhan akan dikabulkan Tuhan. Betapa luar biasanya Tuhan kita. Hari ini jika satu orang di antara keluarga kita menjauh daripada Tuhan, suami istri bisa berdoa sepakat, ibu dan anak bisa berdoa sepakat untuk membawa Bapa kita kembali pada Tuhan. Anak-anak bisa berdoa untuk sepakat untuk pemulihan hubungan keluarga kita. Para orang tua bisa sepakat berdoa minta pemulihan anak-anak dan sebagainya. Para jemaat juga berdoa bersepakat untuk pertumbuhan rohani. Para pemimpin gereja sepakat untuk kegerakan rohani. Maka Bapa di surga akan mengabulkannya. Inilah penting buat setiap kita untuk menjadi sepakat, sehati. Ayat yang ke-20 berkata, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Haleluya. Bapa selalu mengerjakan perkara-perkara yang kita tidak pernah bisa lakukan. Apabila kita mendatangi seseorang untuk menyatakan kesalahannya, kita berbicara tentang Tuhan, membawa saudara kita yang sesat, yang berdosa itu ke dalam tangan Tuhan, maka Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Tuhan akan menolong kita, memampukan kita menaruh setiap perkataan-perkataan hikmat untuk bisa menggugah hatinya. Roh Kudus akan melembutkan hati seorang yang berdosa itu, sehingga hatinya tersentuh, hati nuraninya dibukakan, setiap selubung itu dibukakan, setiap jerat-jerat dilepaskan, segala ikatan dilepaskan, belenggu-belenggu diputuskan, sehingga saudara kita boleh dibebaskan. Tuhan inginkan kita dan saudara kita yang berdosa itu kembali sepakat, sehati, melayani bersama-sama. Untuk para tim diakonia yang memiliki tugas untuk menjangkau jiwa-jiwa para penginjil, kita tidak sedang berjalan sendiri. Ada Tuhan, di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah. Hari ini ketika Bapak Ibu Saudara mendengar khotbah ini bersama-sama dengan saya, maka Tuhan ada. Tuhan bersama-sama dengan kita. Ya, Tuhan yang akan memampukan kita membawa dan menyelamatkan umat-umatnya yang terhilang. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur terima kasih untuk kepercayaan yang Bapa berikan bagi kami, untuk kuasa dan otoritas yang Tuhan berikan buat kami. Kami berdoa hari ini buat saudara-saudara kami Tuhan yang hari ini sengaja menjauh daripadamu. Kami mengikat kaki mereka Tuhan untuk melakukan sebuah perjalanan yang lebih jauh lagi daripadamu. Kami menarik mereka Tuhan dengan
kasih Kristus dan membawa mereka kepada Tuhan. Diberkatilah hati mereka menjadi hati yang terbuka dengan Injil Kristus. Roh Kudus ingatkan setiap firman yang pernah mereka dengar untuk membawa mereka kepada Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati setiap hati yang keras dilembutkan, setiap hati yang berbatu dikemburkan, setiap semak duri dibakar, dan tanah itu menjadi subur sehingga firman Tuhan boleh berbuah-buah atas setiap kami umat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami benar-benar berserah hari ini. Terjadilah seperti yang Bapa kehendaki atas hidup kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.